Ya, Mas dan Mbak ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan kuliah. Kelihatannya ini untuk yang topik analisis farmasi. Ini yang pertama ya, blok analisis farmasi. Saya untuk pertemuan pertama ini, sebagaimana jadwal yang kami terima itu adalah terkait dengan analisis antibiotik dalam sediaan farmasi dan sampel biologis ya. Jadi Mas dan Mbak, ini pembelajaran orang dewasa ya. Ini pembelajaran orang dewasa sehingga nanti kita, kalau Anda rame saya besok nggak mau ngajar loh ya. Betul. Ya, dan saya memang apa eh, sengaja saya biasanya saya kalau ngajar kalau nggak saya mau upload ke apa ke YouTube biasanya saya memang berjalan ke sana kemari gitu. Tapi kalau saya harus berjalan ke sana kemari nanti ada loss dari sisi suara ya. Makanya saya untuk ini saya apa akan menghadap laptop ya dan apa nanti Anda biar bisa melihat kembali ya apa yang saya sampaikan gitu ya sehingga nanti Anda belajar sambil tiduran. Saya mohon Anda jangan rame ya. Saya mohon Anda jangan rame. Silakan Anda apapun, lebih baik Anda tidur daripada Anda rame ya, karena itu mengganggu teman Anda. Ya, gitu. Itu ya. Oke. Jadi hari ini adalah kita belajar terkait dengan analisis antibiotik dalam sediaan farmasi dan sampel biologis. Nah, ini adalah pembelajaran orang dewasa ya. Artinya kita tidak lagi belajar bagaimana apa eh, metodenya, tapi kita belajar oh kalau saya punya sampel seperti ini ya, itu metode yang digunakan apa gitu. Ya. Kemudian nanti kita akan memilih metode yang paling tepat. Nah, kalau Anda memilih metode ya, maka Anda harus memilih metode yang itu ada di standar, baik itu standar internasional ataupun standar nasional. Ya, kalau Anda misalkan mau melakukan analisis senyawa obat, maka pegangannya adalah Farmakope Indonesia atau Anda pakai USP atau farmakope negara yang lain karena itu metode standar. Ya, sama kalau Anda harus melakukan analisis makanan, maka Anda harus menggunakan metode yang standar. Kalau di Indonesia ya, yang ada di SNI, ya gitu. Oke, ini penting ya bagi Anda, siapapun Anda nanti kalau Anda kalau Anda itu nanti kerja misalkan di Badan POM atau Anda kerja di industri atau Anda kerja di rumah sakit yang itu terkait dengan TDM, therapeutic drug monitoring, maka Anda harus paham terkait dengan analisis ini. Ya, gitu. Oke, dan ini apa yang disampaikan selama perkuliahan ini itu apa hanya model ya karena obat itu banyak ya sehingga ini hanya model oh hari ini saya terkait dengan antibiotik mungkin besok terkait dengan apa alkaloid terkait dengan asam hidroksibenzoat dan sebagainya ya mungkin dosen yang lain juga sama ya sehingga di sini nanti hanya beberapa model kalau Anda melakukan analisis sehingga poinnya kalau Anda melakukan analisis dan Anda harus mencari prosedur maka Anda carinya jangan di jurnal dulu ya, jangan di jurnal dulu, tetapi Anda harus mencari di mana di farmakope. Dan ingat Mas dan Mbak, kalau Anda mencari metode analisis di farmakope, maka itu harus sesuai dengan ruang lingkupnya. Sesuai dengan ruang lingkup. Saya kasih contoh gini. Kalau Anda punya antibiotik amoksisilin tunggal, antibiotik amoksisilin tunggal, ya, maka Anda boleh menggunakan metode titrasi. Apa? Titrasi. Karena ini tunggal, ya, kemudian dia tidak ada senyawa yang lain. Maka metodenya bisa titrasi. Tapi kalau itu antibiotik yang bercampur dengan obat yang lain, misalkan kalau itu ada campuran antibiotik dengan antibiotik penisilin dan juga asam klavinunat yang itu
apa namanya memperlambat kerja dari enzim penisilinase, ada dua obat semacam ini, maka Anda jangan pakai titrasi. Anda jangan pakai spektro. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan pemisahan. Anda harus pakai apa kalau obat itu campuran? Kromatografi gitu karena dia mampu melakukan pemisahan. Sekarang satu lagi kasusnya. Kalau Anda misalkan minum amoksisilin ya, amoksisilin tunggal, isinya hanya amoksisilin tunggal masuk ke dalam tubuh. Kemudian Anda mau melakukan kadar amoksisilin di dalam darah. Metodenya bisa nggak titrasi? Tidak bisa. Kenapa? Karena kadarnya terlalu kecil yang pertama. Kalau pakai spektro bisa nggak? Bisa. Salah jawabanmu. Tidak bisa. Karena di dalam darah itu berarti amoksisilin itu dia sudah mengalami metabolisme. Dan di situ ada metabolit-metabolit yang mempunyai kromofor yang hampir sama. Karena dia mempunyai kromofor yang hampir sama, maka nggak bisa Anda menggunakan metode spektros. Mau nggak mau harus pakai apa? Kromatografi atau metode apapun yang di situ ada proses pemisahan. Jelas ya? Jadi konteksnya gitu. Jadi nanti ujiannya Anda harus memilih metode of choice. Ya, misalkan Anda diminta untuk menetapkan kadar amoksisilin dalam tablet yang bercampur dengan senyawa lain. Maka metode pilihannya apa? Nah, nanti metode pilihannya tidak hanya satu. Misalkan A, kromatografi spektroskopi. Ini salah. Paham atau enggak? Karena ada spektros. Nah, nanti kok di situ ada jawabannya kromatografi cair, elektroforesis. Nah, ini harus benar. Paham enggak? Kalau kromatografi cair, elektroforesis, spektroskopi visible, ini salah. Paham atau enggak? Ya, atau titrasi apa ini salah karena titrasi ini tidak untuk melakukan analisis obat yang dalam curah. Jelas ya. Jadi itu konteksnya. Sehingga nanti perkuliahan seperti ini saya dan mungkin yang lain itu intinya Anda adalah pembelajaran orang dewasa yang nanti Anda bisa memilih metode mana yang itu paling sesuai. Ya, dan metode itu dibatasi dengan ruang lingkup. Sama-sama Anda melakukan analisis amoksisilin, kalau amoksisilinnya itu dalam tablet dengan amoksisilin dalam darah, beda metodenya, paham atau enggak? Walaupun sama-sama yang dianalisis adalah amoksisilin. Sehingga Mas dan Mbak, kalau Anda ya diminta oleh dosen Anda, tolong ini tetapkan kadar misalkan amoksisilin di dalam tablet. Kok Anda cari di Farmakope Indonesia penetapan kadar amoksisilin dalam darah itu enggak sesuai dengan ruang lingkup. Paham tuh enggak? Demikian juga ini yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, dosennya minta penetapan kadar amoksisilin dalam tablet. Kemudian dia cari di Farmakope Indonesia hanya tulisannya penetapan kadar amoksisilin. Itu juga enggak tepat. Karena kalau itu tidak ada lanjutan penetapan kadar amoksisilin dalam tablet, hanya berhenti penetapan kadar amoksisilin, itu artinya adalah amoksisilin dalam bentuk ruahan, dalam bentuk raw material. Paham atau enggak? Dan itu berbeda kalau amoksisilin itu terdapat dalam tablet karena di situ ada bahan tambahan yang lain. Jelas ya? Jadi gitu. Jadi ingat ya ini penting. Kalau Anda memilih metode, kemudian Anda itu mencari di metode standar, maka pastikan ruang lingkupnya itu harus sesuai. Ya, sekali itu tidak sesuai itu harus divalidasi metode itu, harus divalidasi. Ya, ya ini ada Anda, ini buku ya, buku tulisan kami. Ini yang pertama ini di situ kalau Anda mau merujuk berbagai metode analisis yang digunakan, kromatografi, spektroskopi, titrasi itu ada ini buku yang ini itu sampai 22 bab ya di situ. Ya, ini di sini ya. Ini sampai 22 bab. Kalau ini menyangkut analisis farmasi yang dibahas di buku ini ya ada analisis antibiotik, jadi analisis vitamin, analisis
asam hidroksibenzoat, analisis paracetamol. Jadi analisis yang didasarkan langsung penggolongan senyawa obat. Tapi kalau metodenya itu ini, ya, itu metodenya ini. Oke ya, Anda sudah pernah ketemu saya belum kan ya? Belum. Biasanya saya dulu di awal itu ngajar, tapi saya memang kemarin sudah bilang saya jangan ngajar lagi, saya bilang gitu. Makanya karena saya sudah punya itu Mbak Asti itu Mbak Darmastuti itu kan mahasiswa bimbingan saya biar dia aja yang ngajar. Ya, itu. Ya makanya kalau Anda rame, saya nggak mau ngajar lagi, betul. Ya, gitu. Saya di sini memang ingin apa? Ya menghormati lah. Saya disuruh ngajar ya mau gitu. Tapi kalau Anda tak ajar kok Anda saya kuliah kok Anda rame, berarti kan Anda tidak menginginkan saya di sini. Lah ngapain saya masuk ke rumah orang yang tidak menginginkan saya? Itu indikasi yang mana Anda jangan rame. Mendingan Anda tidur ya daripada Anda rame ya gitu. Oke. Kemudian Mas dan Mbak, ini apa yang dimaksud dengan antibiotik? Antibiotik itu merujuk pada sejumlah besar senyawa kimia, baik alami maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan kematian bakteri. Biasanya istilahnya adalah bakterisid. Itu artinya dia membunuh bakteri. Atau dia bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, terkenal dengan bakteriostatik. Ya, lah antibiotik telah memainkan peranan yang penting disebabkan keuntungan ekonomisnya. Coba bayangin kalau tidak ada antibiotik itu bisa jadi infeksi merajalela ya. Nah, ini ada beberapa golongan antibiotik, makanya tidak semuanya. Ya, nanti kita hanya membahas beta laktam. Tetapi ketika kita membahas analisis antibiotik beta laktam, maka itu cukup. Ya, cukup karena apa? Karena itu bisa mewakili dalam artian gini, Anda sudah punya pemahaman bagaimana saya memilih metode analisis. Maka sekali lagi kalau Anda disuruh melakukan analisis maka Anda harus menuju ke farmakope. Farmakope apapun, dah itu standar ya, metode standar ya. Di situ ada antibiotik sulfonamid, beta-laktam, fluorokinolon, makrolide, aminoglycoside, kemudian tetrasikline dan juga golongan lain. Nah, mungkin ada golongan lain ya. Nah, sekarang topiknya adalah kita analisis antibiotik beta-laktam. Anda tahu nggak laktam itu apa? Laktam itu apa? Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda punya senyawa seperti ini R, C, O, O, R, ini namanya apa ini? Apa ini? S, ester, ya. Kalau ini R, C, O, NH, namanya apa? Namanya apa? Amida, betul. Kalau ester siklik namanya apa? Ester siklik namanya apa? Ester siklik. Misalkan ini siklik ya. Ya, gini. Misalkan ini siklik gitu. Ya, ini misalkan ini siklik ya. Ya, misalkan siklik ya. Ini apa? Kalau ester siklik itu namanya apa? Lakton. Apa? Lak. Kalau laktam itu apa? Amida siklik. Apa? Amida. Nah, sehingga kalau antibiotik beta laktam berarti apa? Di situ ada amida yang siklik ya. Pada posisi beta itu nanti ada apa gugus yang bertanggung jawab. Nah, di sini. Makanya di sini ini ada dua kelompok penisilin dan juga nanti cefalosporin. Ya beta laktamnya mana Mas dan Mbak? Ini beta laktam. Ya, kan ini RCON ya. Ini kan CON. Makanya ini disebut dengan laktam ya gitu beta lak. Nah, ini beberapa antibiotik golongan tadi saya katakan bahwa beta laktam ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah penisilin, yang kedua adalah cefalosporin ya. Nah, pertama adalah kelompok penisilin ya, penisilin yaitu rumus umumnya seperti ini ya. Jadi gini,
aktivitas antibiotik beta laktam itu ada di cincin beta laktamnya ini. Paham ya? Ada di mana? Cincin beta laktam ini. Nah, ini problemnya. Dengarkan betul ya, ini penting. Nah, beberapa metode analisis itu mendasarkan pada cincin R ini. Berdasarkan pada apa? Cincin R ini. Ya, perhatikan rumus ini. Jadi kalau R-nya itu gugus, ini namanya gugus apa? Bensil, paham nggak? Maka namanya penisilin G. Jadi gugus R ini, ya, ini kan ada benzen ya. Itu kalau ini kita masukkan di sini, makanya namanya bensil penisilin. Paham nggak? R-nya ini diganti dengan gugus bensil. Nah, kebanyakan nanti beberapa metode analisis itu yang dianalisis adalah sisi R-nya. Sisi mana? R-nya ini. Padahal yang punya aktivitas antibiotik itu di gugus mana? Beta laktam. Sehingga ini problem gini. Kalau beta laktamnya itu rusak, akibatnya apa? Aktivitasnya akan rendah, betul nggak? Tetapi karena yang Anda analisis adalah sisi R-nya, yang R-nya ini tidak rusak, maka nanti kadarnya masih nampak besar. Betul nggak? Nah ini problem. Maka Anda harus memilih metode yang mana targetnya adalah berapa beta laktam yang masih utuh. Makanya di Farmakope Indonesia itu mungkin masih menggunakan metode titrasi iodometri untuk melakukan analisis apa beta laktam ini. Jelas ya Mas Dana ya? Jadi dalam analisis antibiotik beta laktam itu sisi aktifnya di mana? Beta laktam. Sedangkan terkadang metode analisis itu ditujukannya pada sisi pada sisi alkil, pada sisi gugus sampingnya. Nah, sehingga ini menghasilkan problematik. Kalau Anda melakukan analisis dari sisi gugus R-nya, nanti nampak itu besar. Tetapi karena beta laktamnya sebagian sudah rusak, maka nanti aktivitasnya akan menjadi rendah. Jelas ya? Oke. Ini beberapa ya. Nanti ini contohnya gini. Amoksisilin, ya ini nanti amoksisilin itu R-nya berupa ini. Dan kalau Anda perhatikan, amoksisilin itu punya kromofor dan oksokrom. Punya apa? Kromofor dan kromofornya ini. Rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap. Ini gugus kromofor. Ini namanya gugus oksokrom. Ya, sehingga kalau Anda melakukan analisis pakai UV, ini bisa. Kenapa amoksisilin itu bisa dianalisis dengan UV? Karena dia punya kromofor dan paham nggak? Sehingga kalau Anda melakukan analisis amoksisilin pakai UV vis, targetnya kan gugus fenolik ini. Paham nggak? Jadi, kalaupun beta laktamnya itu dia rusak, tidak ngaruh, betul nggak? Karena gugus fenolnya tidak rusak. Tapi aktivitasnya tidak ada. Paham ya? Itu. Ini tadi saya katakan analisis beta laktam ini problematik. Kenapa? Karena sisi aktifnya itu ada di beta laktam, sedangkan target analisisnya itu ada di, nah, paham ya? Gitu. Oke, misalkan kalau ini biar ini saya tunjukkan kalau eh, biar senyawa utuh ya, biar Anda punya chemical structure of amoxicillin. Ini, nah, coba perhatikan ini Mas dan Mbak. Ya, jadi Anda itu yang jadi kalau Anda melakukan analisis pakai UV vis, itu targetnya itu ini. Paham nggak? Karena kromofor dan oksokromnya ada di sini. Atau kalau Anda melakukan analisis dengan HPLC pakai detektor UV, itu targetnya sini. Padahal beta laktamnya itu ini. Lah beta laktam ini kan dia tidak punya kromofor oksokrom. Maka kan kalau
Kalau ini hanya misalkan ini gugus CH3 aja nggak bisa dilakukan dengan analisis pakai UV. Jelas ya? Karena analisis UV itu targetnya gugus ini. Paham ya? Lah sedangkan beta laktam kan nggak punya gugus kromofor auxokrom. Maka nggak bisa dianalisis dengan UV UV vis. Ya, ini ada dua sisi yang Anda harus perhatikan. Nah, nanti dasar analisisnya adalah reaksi ini. Nanti kita akan apa? Nanti pakai iodometri dasar reaksinya adalah ini ya. Tapi intinya slide ini ingin mengatakan bahwa penisilin itu sangat mudah sekali terhidrolisis. Betul kan? Ya. Makanya itu kalau Anda di apa apa dokter ngasih resep gitu penisilin kalau itu yang serbuk kan dia dalam serbuk kan nanti nyampurnya kan di luar. Ya, karena kalau nanti dia terkena air maka nanti dia akan terhidrolisis menjadi asam penisiloat. Nah, ini yang nggak aktif. Dan ini dikatalisis kalau di dalam tubuh itu dikatalisis dengan enzim namanya penisilinase. Ya, gitu. Lah, makanya beberapa sediaan obat itu apa ditambah dengan asam klavulanat. Dengan apa asam klavulanat? Ya, asam klavulanat ini dia mekanismenya menghambat kerja dari apa? Penisilinase. Paham atau enggak? Supaya efeknya itu menjadi lebih lama. Jelas ya itu kombinasi antara apa obat golongan beta laktam dengan clavulanic acid atau asam klavulan. Nanti ada di belakang ya. Ini demikian juga golongan cefalosporin ya. Cefalosporin juga punya beta laktam di sini beta laktamnya ya. Ini kan beta laktam ini. Ini beta laktam ya. Ini beta laktam ya. Sehingga ini termasuk apa? Cephalosporin termasuk golongan beta laktam, tidak hanya penisilin karena di dalam rumusnya, di dalam rumus strukturnya ada beta laktam atau amida siklin. Ini golongan cefalosporin ada cefazolin, ada cefoxitin, ada cefuroxim dan sebagainya lah ya, ada sebagainya. Sekarang kita masuk ke penetapan kadar antibiotik. Ya, antibiotik itu dapat dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan hayati. Ya, ini biasanya digunakan gini, Mas dan Mbak. Kalau pendekatan hayati, ini adalah metode yang paling sesuai karena ini berkorelasi dengan aktivitas. Jadi misalkan gini, Anda punya apa? Ada disk gitu yang isinya ada bakteri, kemudian di tengah itu Anda kasih dengan senyawa antibiotik. Nah, maka nanti dia akan menghambat, betul nggak? Ini akan menjadi cerah. Pernah nggak Anda praktikum mikrobiologi belum? Ya ini bayangin aja ada media, di situ ada media untuk pertumbuhan bakteri dan di situ ada bakterinya. Kalau di tengah itu nanti dikasih antibiotik, maka kan dia akan menghambat pertumbuhan. Maka yang di sekitar antibiotik itu kan menjadi terang, betul nggak? Karena tidak ada pertumbuhan bakteri, paham ya? Nah itu nanti diameternya diukur, jelas ya? Sehingga kalau kadar antibiotiknya itu semakin meningkat, ya berarti ini luas diameternya meningkat atau berkurang? Meningkat atau enggak? Sehingga Anda bisa membuat korelasi hubungan antara konsentrasi antibiotik dengan diameter hambatan. Paham enggak? Sehingga kalau Anda punya antibiotik dalam sampel yang Anda tidak tahu kadarnya, maka Anda tinggal masukkan ke media tadi, kemudian Anda mengukur diameternya. Terus Anda masukkan ke persamaan yang Anda buat sebelumnya, maka Anda akan tahu kadar antibiotik. Ini disebut dengan penetapan kadar hayati. Tapi ya repot memang, ya repot. Tapi itu adalah metode pilihan. Ya, lah lalu metode fisika kimia tentunya lebih mudah. Pakai HPLC tentunya lebih mudah. Ya, ini.
Metode fisika kimia lebih mudah pelaksanaannya selama sisi aktif antibiotik yang menjadi target analisis tidak mengalami kerusakan. Nah, ini sudah saya sebutkan kan. Jadi untuk antibiotik beta laktam ini ada dua sisi yang harus Anda perhatikan. Di satu sisi itu yang beraktivitas adalah cincin beta laktam, di satu sisi yang lain yang menjadi target analisis secara fisika kimia itu rantai sampingnya. Lah kalau Hayati kan dia nggak peduli rantai sampingnya apa, paham atau enggak? Selama beta laktamnya masih ada, maka dia mempunyai aktivitas, kan gitu, ya. Yang selain beta laktam, gugus itu ya nggak menjadi target ketika itu kita melakukan analisis dengan cara ya, paham ya Mas Denver ya? Method of choice untuk analisis antibiotik sebenarnya adalah Hayati. Cuma ini rumit pelaksanaannya sehingga di apa namanya di farmakope itu akhirnya juga menggunakan metode fisika kimia atau ya metode kromatografi seperti itu ya, ya metode-metode kimia yang sering Anda pelajari. Nah, ini contoh penetapan kadar beta. Ini sekali lagi ya, ini hanya contoh. Karena metode yang lain yang itu digunakan atau dilaporkan oleh beberapa peneliti itu banyak. Ingat ya, ini hanya sekedar contoh. Saya mengatakan iodometri, kemudian spektroskopi, kemudian kromatografi, ini hanya sekedar contoh, ya, sekedar contoh. Oke, yang pertama metode iodometri. Ini eh, dulu saya pas kuliah praktikumnya juga ini, ya, praktikum karena ini memang metode pilihan untuk analisis antibiotik beta laktam. Tapi ingat kalau titrasi itu harus tunggal. Kenapa? Karena titrasi itu dia tidak punya selektivitas, ya. Itu kalau di situ tuh misalkan ada dua gugus yang sama, misalkan gini, di situ ada amoksisilin dan juga ada penisilin, yo dua-duanya tertetapkan. Paham atau enggak? Karena dua-duanya sama-sama mempunyai beta laktam. Ya, dan dalam titrasi kan tidak ada pemisahan. Jelas ya? Maka kalau itu dalam obat campuran, maka metodenya harus pakai kromatografi. Jelas ya? Clear ya? Oke. Sehingga iodometri ya menjadi metode pilihan untuk analisis beta laktam, tapi dengan syarat dia harus tunggal. Paham ya? Atau enggak tunggal enggak masalah misalkan, tetapi yang mempunyai beta laktam hanya satu. Tapi mungkin nanti ada senyawa yang lain itu dia juga mengganggu pada proses oksidasi ya. Sebaiknya memang tunggal ya. Kalau titrasi memang harus tunggal ya, biar dia tidak terganggu oleh apa senyawa yang lain. Karena apa? Sekali lagi titrasi tidak ada apa unsur pemisahan. Jelas ya, Mas dan Mbak ya. Udah nanti flow injection analysis dan juga kromatografi. Lah, ini prosedurnya ya. Prosedur di resmi seperti ini. Lebih kurang 50 miligram. Nanti saya bahas, nggak usah khawatir ya. Ini agak rumit. Metode ini agak rumit ya. Metode iodometri itu agak rumit. Ya. Dari dalam titrasi yang melibatkan yodium itu ada dua. Yang pertama iodimetri. Pernah dengar ya? Iodimetri itu titrasinya langsung menggunakan larutan baku I2. Yang kedua itu adalah iodometri, itu titrasinya tidak langsung. Ya, tidak langsung itu bisa jadi senyawa tersebut ditambah Ki, kemudian dihasilkan I2, lalu I2 itu dititrasi dengan tiosulfat. Bisa jadi seperti itu, atau ya, atau senyawa itu ditambah I2 berlebihan, lalu I2-nya dititrasi dengan natrium tiosulfat. Ya nanti Anda bisa mengulang-ulang kata-kata ini nanti kalau di rekamannya kan jelas ya. Jadi sekali lagi yodimetri itu titrasinya langsung. Titranya apa? Yodium. Kalau yodometri itu tidak langsung. Titranya nanti natrium tiosulfat. Bisa jadi polanya senyawa yang kita analisis itu ditambah dengan Ki, ya, karena senyawa yang kita analisis berupa oksidator, kita tambah dengan Ki, maka akan terbentuk I2. I2 dititrasi dengan natrium tiosul. Nah, ini namanya tidak langsung. Paham atau enggak?
Karena analit direaksikan dulu, paham kan? Menghasilkan I2, lalu I2 dititrasi dengan tiosulfat. Ya, ini misalkan Anda penetapan kadar CuSO4. Itu modelnya seperti ini. Jadi CuSO4 ditambah dengan Ki menghasilkan I2. I2 dititrasi dengan natrium tiosulfat. Model yang kedua itu seperti penetapan kadar glukosa. Glukosa itu ya ditambah dengan I2 karena glukosa itu oksidator lemah, I2 maaf glukosa itu reduktor lemah, I2 itu oksidator lemah, maka itu harus dibiarkan dulu, kemudian sisa I2 yang tidak bereaksi dengan glukosa itu dititrasi dengan natrium tiosulfat. Itu namanya apa? Iodometri. Nah, penetapan kadar beta laktam dengan menggunakan iodometri ini caranya seperti ini. Jadi 50 miligram natrium ampicillin atau kalau itu tablet ya, tablet yang setara dengan 50 miligram ampicillin yang ditimbang seksama. Tahu ya, penimbangan seksama itu adalah penimbangan dengan batas kesalahan maksimal 0,1% dan itu pengatasannya dengan menggunakan neraca analitik dengan kepekaan tertentu ya. Kemudian dilarutkan dalam air secukupnya. Kemudian setelah itu diambil 5,0 ml larutan di pipet, kemudian ditambah natrium hidroksida. Fungsinya natrium hidroksida ini adalah untuk menghidrolisis asam atau untuk menghidrolisis beta laktam ya gitu. Kemudian setelah itu ditambah dengan dapar untuk mengatur pH, kemudian ditambah dengan asam klorida ya karena ini reaksi iodometri itu harus suasananya asam ya. Maka tadi kan ditambah basa NaOH. Penambahan NaOH untuk apa? Untuk hidro. Nah, ini di ujian saya keluarkan ya seperti ini ya. Gitu. Penambahan NaOH dalam ini fungsinya untuk apa gitu. Ya, itu. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan HCl ya karena apa? Karena reaksi iodometri itu harus suasananya apa? Asam. Karena nanti kalau basa bisa menghasilkan apa? Karena nanti ada tiosulfat maka nanti dia akan membentuk endapan ya gitu. Eh, harus dalam suasana asam, kemudian ditambah dengan I2. Nah, berarti ini ditambah dengan I2, kemudian dibiarkan beberapa menit, kemudian dia itu dititrasi dengan larutan tiosulfat. Ya, gitu. Jadi tahapannya apa? Ampicillin ditambah dengan NaOH untuk menghidrolisis. Setelah itu dinetralkan. Setelah itu dinetralkan dengan apa? Asam. Kan gitu kan dibuat asam. Karena reaksi iodometri itu suasananya harus asam. Terus ditambah dengan apa? I2. Supaya apa? I2 nanti bereaksi dengan hasil hidrolisis dari penisilin. Nanti ada bentukan senyawa yang mengandung gugus ESA subhidril. Ya, senyawa yang mengandung gugus ESA ini ya ini aja, ini enak ini. Ya, jadi Mas dan Mbak, ini adalah ya, Anda kalau membaca ini melihat ini enak karena langsung ada reaksinya. Ini namanya amoksisilin. Ya, maaf ya. Ini adalah ampicillin. Kalau amoksisilin di sini ada OH. Kalau nggak ada OH namanya apa? Pernah dengar kan ampicillin itu ya? Itu ampicillin dengan amoksisilin bedanya di sini ada OH atau tidak? Kalau amoksisilin ada OH, ampicillin tidak. Ini ampicillin. Tadi kan terus ditambah dengan OH. Ini untuk menghidrolisis. Maka terjadi asam penisiloat. Paham ya? Ketika dia diasamkan, selain reaksi iodometri itu dia harus dalam suasana asam, maka ketika ini diasamkan, maka asam penisiloat akan menghasilkan senyawa seperti ini, Mas dan Mbak. Senyawa yang ada gugus HS-nya ini, SH ini, subhidril ini. Paham nggak? Paham ya? Nah, senyawa inilah yang bersifat reduktor. Bersifat apa? Reduktor. Paham ya? Tapi karena ini reduktor lemah, maka ditambah dengan I2. Paham nggak? Ditambah dengan I2. Pelan-pelan ini penting ya. Ini pelan penting. I2.
maka akan terbentuk senyawa ini. Ya, artinya Asia tadi itu dia membentuk ikatan disulfida ini, SS ini. Paham atau enggak? Paham ya? Tadi kan SH, terus ditambah dengan I2, maka menjadi SS. Paham ya? Plus 2HI, kan itu ceritanya ya. Nah, setelah itu maka dari sini ketika asam penisiloat itu ditambah dengan asam, maka membentuk senyawa yang ada gugus SH. Betul kan? Terus setelah itu ditambah dengan I2. Sehingga sebagian I2 itu ada yang bereaksi dengan SH ini. Paham nggak? Dan masih ada sisa I2. Sisa I2 dititrasi dengan natrium tiosulfat. Paham nggak? Paham ya? Jadi yang kita titrasi dengan natrium tiosulfat itu adalah apa? Sisa I2 yang tidak bereaksi dengan SH. Paham tuh, paham? Paham ya? Oke, sip. Perhatikan sini Mas Dan. Ini penting. Ya. Karena ini kalau Anda nggak mendengarkan, nggak paham. Kalau seperti ini Anda apa? Oh ya, cefazolin. Nah, ini seperti itu gugusnya Anda bisa seperti itu. Tapi kalau ini harus dijelaskan benar. Ya. Oke, dengarkan ya. Oke, sisa I2 itu akan dititrasi dengan natrium tiosulfat ya, menghasilkan natrium tiosianat. Jadi sekali lagi yang kita titrasi itu apa? I2 yang tidak bereaksi dengan S. Nah, oke, sekarang ini saya hilangkan catatannya biar Anda enak lihatnya. Ada problem gini. Mas dan Mbak, sangat boleh jadi ampisilin yang ada di sini, ampisilin yang ada di sini, ya, ampisilin yang ada di sini, karena proses penyimpanan, maka dia akan berubah menjadi asam penisiloat. Paham atau enggak? Paham ya? Hasil hidrolisis dengan NaOH juga menghasilkan apa? Asam penisiloat. Paham atau enggak? Sehingga dari sini kita tidak bisa membedakan berapa penisilin yang beta laktamnya masih utuh, betul nggak? Dan berapa ampisilin yang beta laktamnya sudah terhidrolisis karena jelas bisa dipahami ya? Paham ya? Makanya, nah ini, kalau lihat prosedur ini, Anda harus melakukan titrasi blanko. Lah, dalam analisis beta laktam, untuk titrasi blanko ini, maka maka itu adalah titrasi yang tanpa penambahan NaOH. Nggak ada penambahan NaOH. Jelas atau enggak? Berarti gini Mas dan Mbak. Jadi kan saya katakan ya, sangat boleh jadi ampisilin itu, dia itu ketika disimpan mengalami paham atau enggak? Paham ya? Lah, kalau karena penyimpanan dia itu mengalami hidrolisis, ketika nanti dia itu ditambah dengan asam, terbentuk gugus eza enggak? Terbentuk. Kan ada asam penisiloatnya. Walaupun asam penisiloat ini berat hidrolisisnya karena paham atau enggak? Paham ya? Sehingga jumlah asam penisiloatnya kan sedikit. Karena jumlah asam penisiloatnya itu sedikit, maka I2 yang bereaksi hanya sedikit. Paham atau enggak? I2 yang tersisa banyak atau sedikit? Banyak. Kalau I2 tersisanya banyak, natrium tiosulfatnya banyak atau sedikit? Banyak. Paham atau enggak? Dari sini, kalau volume tiosulfat blanko saya kurangi dengan volume tiosulfat sampel, berarti itu setara dengan apa? Ampisilin yang utuh. Betul atau enggak? Pada titrasi yang pertama yang ditambah dengan NaOH, itu kan berarti kita menghitung beta laktam total. Betul enggak? Apakah beta laktamnya itu masih utuh selama penyimpanan atau beta laktamnya itu telah terhidro? Paham atau enggak? Pada titrasi blanko yang kita ukur itu apa?
beta laktam yang terhidrolisis karena penyimpanan. Paham atau enggak? Sehingga kalau pertama artinya beta laktam total kita kurangi dengan beta laktam yang rusak karena penyimpanan berarti setara dengan beta laktam yang utuh. Paham atau enggak? Kalau kalau beta laktamnya ya karena penyimpanan itu semuanya sudah terhidrolisis, betul atau enggak? Maka perbedaan volume Tio untuk titrasi pertama, titrasi sampel dengan titrasi blanko akan nol. Betul atau enggak? Berarti kadarnya nol. Berarti tidak ada beta laktam yang masih utuh. Jelas ya? Itu. Nah ini, Anda harus karena gini, nanti pada titrasi yang lain, blanko itu isinya adalah kondisinya sama dengan sampel, tapi dia tidak mengandung sampel. Anda pernah nggak praktikum titrasi asam asetil salisilat, asetosal? Pernah? Paham kan? Itu kan ada titrasi sampel, betul kan? Terus blanko. Nah, di situ ketika Anda melakukan titrasi blanko, itu kondisinya sama dengan sampel, tapi di situ Anda tidak menambahkan Paham atau enggak? Kalau ini tidak, blankonya apa dalam titrasi ampicillin ini? Sampel yang tidak dikenai oh ya benar, atau sampel yang tidak dikenai prosedur hidrolisis. Dong ya, gitu. Jadi pemahaman Anda sekarang tambah tidak selamanya titrasi blanko itu titrasi tanpa dalam beberapa kasus yang dimaksud dengan titrasi blanko itu adalah titrasi yang mana sampel tidak dikenai perlakuan tertentu seperti ini. Jelas ya? Oke, ya itu intinya. Ini menurut saya kuliah yang paling rumit pada pagi hari ini bahas ini. Yang lainnya nanti mudah. Ya, itu Anda harus paham. Tadi problemnya masalahnya. Kenapa yodometri itu adalah metode pilihan untuk analisis beta laktam? Jawabannya kenapa? Karena yodometri itu yang ditarget adalah beta laktam. Sehingga kita dalam yodometri ini bisa membedakan berapa beta laktam yang masih utuh. Paham atau enggak? Dan di satu sisi yang dia mempunyai aktivitas antibiotik itu adanya di beta laktam. Bisa difahami ya? Oke, sip. Yang paling susah Mbak ini itu dulu ya mungkin ya saya agak susah memahaminya dulu awal-awal. Karena dulu seringkali kita itu yang ada di pikiran kita titrasi blanko itu tanpa sampel, apalagi pembahasan tentang apa tentang asam asetil salisilat kan biasanya lebih duluan dibanding penjelasan tentang antibiotik. Jelas semuanya ya ini ya. Oke, sip. Nah, Mas dan Mbak ini juga baru lagi untuk Anda. Kalau Anda melakukan analisis yang melibatkan yodium, maka Anda harus pakai yang namanya iodine flash. Apa? Iodine. Pernah lihat nggak ini Anda? Ini namanya iodine flash. Ya, ini. Ya, ini ya seperti Ellen Mayer. Seperti apa Ellen Mayer? Tapi ininya itu ada apa? Apa kamunya? Semacam bibir lah ya, gitu. Ya, ini Ellen Mayer. Kemudian ini ada bibir. Lah ini tuh bukan untuk aksesoris, ya. Ini ada kegunaannya. Gini ceritanya, dengarkan ya. Saya tahu ini pun dulu pas kuliah itu di akhir semester 8, Pak Marno ya, ingat betul. Kamu pernah tahu nggak iodine flash? Oh nggak pernah Pak. Karena pada waktu itu kami titrasi melibatkan iodium tapi pakai Erlenmeyer yang terbuka itu. Padahal iodium itu kan mudah Coba perhatikan tadi. Tadi kan gini, begitu ampicillin ditambah NaOH terus diasamkan maka terbentuk ESA kan gitu kan? Terus setelah itu ditambah dengan I2 paham ya? Kemudian ESA ini akan bereaksi dengan terus sisa I2 dititrasi dengan tiosulfat. Ingat ya? Lah Mbak, kalau Anda itu pakai Erlenmeyer terbuka, yodium itu kan mudah sehingga ada yodium yang menguap. Padahal jumlah iodium itu nanti menentukan volume titrasi. Kan nggak boleh. Maka itu harus ditutup. Paham nggak? Lah, ditutup saja itu nggak cukup.
Kenapa? Karena I2 itu gas, bisa menguap. Dan Anda nanti kalau nggak percaya ditutupnya itu nanti ada warna-warna kuning. Paham atau nggak? Maka di situ, di sini itu diisi dengan KI. Paham nggak? Diisi dengan apa? KI. Ini sebagai ilmu nanti Anda harus praktekkan ya. Diisi dengan apa? Larutan KI. Kalau cairan kan susah ditembus dengan gas. Kalaupun ada I2, dia ketemu KI akan membentuk KI3 membentuk I2 turun lagi gitu. Sehingga tidak ada yang hilang. Dong nggak? Mbak itu bilang oh berarti paham. Jadi ini namanya apa? Yodid flash. Kemudian di atasnya itu dikasih apa tadi? KI. Ya, fungsinya untuk apa? Kalau ada I2. Nah, gitu ya. Jelas ya, Mbak ya? Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan ke metode dengan spektroskopi UV ya. Metode dengan spektroskopi UV. Jadi tadi saya katakan ya, kalau untuk analisis dengan spektroskopi UV, yang menjadi targetnya itu adalah di gugus R. Paham ya? Paham ya? Ini. Makanya kalau seperti ini Mas dan Mbak, seperti ini ada spectrophotometric determination of ampicillin, disulfacillin, dan sebagainya lah. Ya, itu nanti targetnya adalah bukan di beta laktam. Karena beta laktam itu tidak ada kromofor dan auxokromnya. Paham ya? Jadi kalau Anda perhatikan nanti ampicillin, ampicillin kan ada di bensennya tadi. Ya, kemudian eh, Ah, ini ada beberapa itu, tapi nanti kalau ini targetnya di beta laktam dengan cara dia dikopling ini, ya dikopling. Oke ya, ada yang targetnya itu memang di sisi samping dan ada yang langsung. Ini bagus ini, karena ini targetnya di beta laktam, karena beta laktam ini nanti dia membentuk kompleks ya, membentuk kompleks dengan apa? Dengan senyawa tertentu. Oke, jadi dengan cara spektroskopi UV. Kalau spektroskopi UV itu sekali lagi dasarnya, kalau spektroskopi UV dasarnya itu apa? Rantai samping. Paham ya? Rantai samping. Yang punya kromofor dan ingat, syarat suatu senyawa itu bisa dianalisis dengan UV itu apa syaratnya? Harus UV loh ya, kalau visible harus berwarna. Kalau UV itu syaratnya harus punya kromofor dan auxokrom. Kromofor itu apa? Kromofor itu adalah secara definisi itu adalah gugus yang mampu menyerap sinar UV itu namanya kromofor. Tapi kromofor itu dapat disederhanakan dan disimplified as conjugated double bond. Dia dapat disederhanakan pembahasannya dengan apa yang disebut dengan ikatan rangkap terkonjugasi ya itu. Nah, sehingga seperti tadi kan amoksisilin ya, amoksisilin itu kan dia punya kromofor dalam inti bensen. Kemudian ada gugus auxokromnya adalah gugus OH. Maka ini bisa dianalisis dengan spektroskopi UV. Paham ya? Kalau syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan spektroskopi UV itu harus punya kromofor dan auxokrom. Selama dia punya kromofor dan auxokrom, apapun senyawa itu, maka dia bisa dianalisis dengan spektroskopi UV. Kalau visible, visible tampak itu senyawa itu harus berwarna. Ya. Senyawa itu berwarna baik warnanya itu alami atau warna setelah dia direaksikan dengan reagen yang lain. Ya, ini ya, spektrum absorpsi penisilin pada daerah ultraviolet itu disebabkan oleh kromofor pada gugus R. Paham ya? Di sisi paling kiri tadi loh, ya kan R, bla bla bla, terus ada beta laktam, kan gitu kan? Bensil penisilin, ya, bensil penisilin berarti kromofornya adalah bensil, kemudian di situ ada CH2. Berarti ya kromofornya di bensil ya, di gugus bensen. Itu menunjukkan panjang gelombang maksimal 257 dan 263. Hal ini disebabkan adanya gugus bensil pada molekulnya. Ini bensil kan ada kromofornya. Karena ada inti
bensen. Ya kan? Bensil kan tadi bensen dia 2 ya. Bensen itu kromofor. Karena mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi. Ya. Penisilin dalam suasana asam terurai menjadi asam penisilat yang mempunyai panjang gelombang juga berarti punya kromofor pada 3,22 ya itu. Ingat ya, Anda harus membedakan antara syarat suatu senyawa bisa dianalisis dengan UV phase. Kalau dengan UV syaratnya dia harus punya kromofor dan oksokrom. Sedangkan kalau dia itu dengan visible ya, dengan visible maka dia itu syaratnya harus berwarna apakah itu warna alami atau warna yang karena reaksi dengan senyawa yang lain. Jelas ya? Oke. Nah, ini ada visible. Metode analisis selanjutnya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan mengapa ampisilin itu bisa dianalisis dengan UV vis, jawabannya karena rantai samping penisilin ya atau rantai samping obat-obat golongan penisilin dia itu ada yang mempunyai kromofor dan auxokrom. Paham kan? Sedangkan kalau ditanya mengapa obat-obat golongan apa tadi beta laktam itu bisa dianalisis dengan visible karena antibiotik beta laktam bisa direaksikan, bisa ditambah dengan reagen yang lain sehingga dia membentuk senyawa yang bisa diukur pada panjang gelombang tertentu. Jelas ya? Oke. Contohnya ini. Ini ada paper bagus ya di Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Jadi ini spectrophotometric determination of ampicillin, dicloxacillin, loxacillin, amoxicillin, antibiotik drug. Dengan cara apa? Dia membentuk pembentukan pasangan ion dengan menggunakan molybdenum dan thiocyanat. Nah, prinsipnya ini. Kalau saya punya molybdenum, ya, ini sekali lagi ya, saya punya molybdenum, ya, kemudian saya tambah dengan asam askorbat, ini molybdenum 6. Asam askorbat itu vitamin C. Vitamin C itu adalah reduktor ya. Vitamin C itu reduktor ya. Maka vitamin C akan mampu mereduksi molybdenum 6 menjadi molybdenum 5 ya. Molybdenum 6 menjadi molybdenum 5. Paham ya? Paham ya? Terus setelah itu molybdenum 5 itu dikopling dengan thiocyanat, dikopling dengan thiocyanat. Kemudian dia akan membentuk suatu hasil koplingan yang ini berwarna yang bisa diukur pada panjang gelombang 4, 6, 7 nanometer. Jelas nggak? Jadi gimana tadi molybdenum 6 direduksi dengan asam askorbat membentuk molybdenum 5. Nah, molybdenum 5 itu kemudian dia itu menghasilkan apa? Molybdenum thiocyanat. Menghasilkan apa? Molybdenum molybdenum thiocyanat ini seharusnya dia berkopling, kopling itu bergabung dengan ini antibiotik beta laktam menghasilkan senyawa hasil koplingan ini. Ion pair namanya apa? Ion pair, pasangan ya, pasangan ion ini plus, ini negatif. Lah pasangan ion ini ion pair ini dia menghasilkan warna yang itu bisa diukur pada panjang gelombang 467. Sehingga kalau ditanya mengapa beta laktam bisa dianalisis dengan metode ini, dengan metode pasangan ion ini, jawabannya apa? Karena apa? Karena beta laktam itu dia bisa membentuk kopling dengan molybdenum thiocyanat, paham ya? Menghasilkan senyawa hasil kopling ini yang mempunyai panjang gelombang 467, ya itu jelas berwarna karena visible itu kan daerahnya berapa? 400 sampai 800. Ya, ini kan masuk visible. Ya, warna kuning lah kalau 400-an ini. Ya, kalau 525 itu warnanya pink, merah muda ya. Jelas ya, Mbak ya? Ya, gini. Ini kreasi peneliti. Ya, jadi peneliti itu mencoba menemukan reagen-reagen baru yang mana dia itu bisa membentuk warna dengan suatu senyawa tertentu. Karena kalau suatu senyawa itu dia mampu membentuk warna, maka itu bisa dianalisis dengan visible. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian ini juga sama, ini peneliti yang lain ya. Selective spectrophotometric determination of phenolic beta lactam.
berarti fenolik beta laktam. Berarti yang masuk ini adalah salah satu contohnya adalah amoksisilin. Amoksisilin kan punya fenolik. Tadi kan amoksisilin kan OH, terus bensen gitu toh. Lalala, kemudian beta lak, maka ini namanya fenolik beta laktam. Jelas ya? Nah, ini. Jadi selective spectrophotometric determination of phenolic beta lactam antibiotic in pure form and in the pharmaceutical formulation. Artinya in the pure form itu dalam bentuk masih murni itu loh ya. Itu namanya dalam bentuk apa? Pure form. Dan dalam sediaan dalam bentuk tablet misalkan. Amoxicillin kan tablet kan ada kan? Ya, banyak lah kalau yang generik juga banyak seringkali. Kalau antibiotik kan harus pakai resep dokter ya. Maka banyaklah tablet dan banyak perusahaan farmasi nanti kalau saya sebut merek dikira saya agennya kan enggak. Pokoknya banyak lah baik yang generik atau yang paten ya gitu. Dalam sediaan farmasi. Nah, mekanismenya ini Mbak. Ini kimia. Nah, ini kan tadi dikatakan fenolik beta laktam, amoksisilin. Nah, ini fenoliknya kan di sini. Jelas ya? Fenoliknya kan di sini. Ya. Kemudian di sini kalau ini kan golongan bukan golongan penisilin ini, paham kan? Kalau ini golongan apa? Cefalos, tapi kan ini masuk fenolik beta laktam. Karena fenolik beta laktam juga bisa jadi itu penisilin atau cefalos horin kan gitu kan? Karena ini kan selama ini dia punya fenolik, ini kan fenolik, beta laktamnya mana? Ini kan? Paham nggak? Ini juga sama kan cefadroxil. Terkenal kan obat ini ya, cefadroxil kan terkenal kan ya. Nah ini fenoliknya kan ini. Beta laktamnya mana? Anda jawab itu mesti benar ya. Anda nggak nunjuk. Ya ini apa? Beta laktam. Kalau ini mana fenoliknya? Ini. Kemudian ini beta cefrozil itu. Ya, saya itu nggak apa nggak familiar dengan obat karena saya nggak pernah di apotek ya, jadi perkembangan obat ya saya justru saja karena dulu saya sebelum lulus apoteker sudah jadi dosen, jadi sudah apa sejak saat itu ya istiqomah dengan profesi tidak nyabang ya itu ya ada kelemahannya, jadi saya tidak tahu perkembangan obat-obat gitu kan ya sudah saya murni menekuni bidang kimia analisis ini ya sudah itu biar saya yakin Anda lebih pintar dibanding saya untuk terkait dengan obat-obat ya. Gitu. Ya, tadi kalau kembali lagi ke sini bahwa ini adalah analisis beta laktam ya beta laktam fenolik beta laktam berarti di situ di dalam strukturnya ada yang fenoliknya dan ada apa beta laktamnya ya gitu. Oke, metodenya ini Mas dan Mbak ya. Metodenya ini. Jadi metode pertama ya, ini kan representatif dari fenolik beta laktam. Ya, ini apa? Fenoliknya ini beta laktam ditambah dengan asam nitrat. Ya, kalau asam nitrat itu maujud. Yang enggak maujud itu asam nitrit, itu enggak pernah ada. Ya, karena itu asam hipotetik. Asam yang apa adanya hanya di aras pemikiran kita itu namanya asam hipotetik. Asam karbonat, kamu pernah dengar asam karbonat kan? Pernah kan? Pernah nggak kamu lihat asam karbonat? Pernah nggak? Nggak pernah, karena begitu maujud langsung terurai menjadi H2O sama CO2. Makanya kalau sediaan effervescent itu, paham kan? Effervescent itu tablet kamu masukkan air loh, langsung keluar gas. Lah gas itu sebenarnya karena di situ ada asam, ada natrium bikarbonat, terbentuk H2CO3. Cuma H2CO3 begitu terbentuk saat itu juga, terus dia terbentuk CO2 plus H2O. Berarti itu namanya asam hipotetik. Itu saya dapat istilah ini dari almarhum Prof. Umar Anggorojen itu. Itu asam hipotetik. Asam yang kita harus percaya ada, ya asam karbonat itu kita percaya ada, tapi kita tidak pernah lihat. Ya, hebat ya belajar ilmu kimia itu kita harus percaya. Makanya itu yuk minu nabil ghaibi itu salah satunya kita percaya pada reaksi kimiawi. Kita nggak bisa loh melihat reaksi kimiawi tiba-tiba ada dua tiga tiba-tiba terurai. Kita percaya itu terjadi. Ya, walaupun kita nggak lihat itu.
Oke ya. Kemudian ini tambah dengan asam nitrat, kemudian ini asam sulfat. Gak usah diperdalam ya kalau kita bilang asam sulfat. Ya, ini asam sulfat ya 2 SO4, kemudian asam nitrat, maka akan terbentuk senyawa ini. Ya, senyawa ini ada gugus apa NO2, ini juga ada gugus NO2, kemudian dia kita tambah dengan asam asetat, ditambah dengan KOH terbentuk senyawa seperti ini, ya, maka senyawa ini itu dia bisa apa? Bisa mempunyai kromofor dan oksokrom yang cukup panjang ya gitu. Ini minimal kan di sini ya. Kalau Anda lihat di sini ya, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, oksokrom. Kan di sini kromofornya. Ya gitu. Nah, ini Anda harus mampu memilih. Ya, kalau Anda hanya dari sini ya hanya 2 kan. Ini kan rangkap, tidak berarti kan tidak terkonjugasi. Kalau kita dari sini ya hanya rangkap, tidak, rangkap hanya 2. Kalau dari sini kan rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak. Ya, gitu. Ini kalau Anda hanya belajar dari slide saja, nggak ada rekamannya, berapa kamu? Kalau ini nanti kan kamu kan di videonya kan ketika saya buletin gini kan nampak, ya kan? Kalau Anda hanya belajar dari slide saya bingung kamu. Kalau ini kan tidak. Makanya menurut saya itu efektif, ya gitu. Makanya apa? eh, nanti nanti Anda mungkin 2 atau 3 hari setelah ini nanti sudah muncul di apa sudah muncul di YouTube ya karena saya minta tolong Mbak Asri untuk ya ini spektranya ya ini spektranya spektra nampak bahwa dia itu bergeser ke kanan ya dan itu menyebabkan dia bisa diukur cara ini metode kedua ini melalui pembentukan kelat antara fenolik beta laktam dengan NaNO2. Nah, ini NaNO2HCl itu membentuk asam nitrit. Asam nitrit juga asam hipotetik. Dengan adanya Cu, kemudian dia membentuk kelat seperti ini. Ya, ingat pembentukan warna itu melalui 2 jalur, melalui bertambahnya kromofor atau melalui ikatan kompleks. Melalui apa? Ikatan kom. Contoh yang paling terkenal itu kalau kamu punya asam salisilat, kamu tambah dengan Fe, langsung berwarna, ya, berwarna ungu, ya, gitu. Karena apa? Terbentuk kom. Ini juga gitu, ingat terbentuk kompleks, ya, antara Cu dengan kelatnya dengan ligannya itu yang berasal dari sisi fenolik beta laktam. Dan tipikal seperti ini itu dia berwarna. Metode ketiga, metode ketiga ini pembentukan melalui diazonium. Ini gugus diazo ya. N double bond N itu gugusnya namanya gugus diazo. Jadi kalau saya punya ini representatif dari apa senyawa yang mempunyai amin aromatis primer kemudian ditambah dengan natrium. Ya, ini namanya amin aromatis primer. Apa? Amin aromatis. Ini amin aromatis primer karena dia NH2 ditambah NaNO2 tambah HCl ini menghasilkan diazo. Ini mirip seperti nitrimetri. Nitrimetri kemudian begitu ditambah dengan beta laktam, ini ditambah dengan beta laktam dalam suasana basah, maka kromofornya menjadi panjang. Rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, apa? Mulai dari sini. Rangkap, tidak, rangkap. Ini kan bisa kita giniin, Mbak. Gini, gini, gini ya. Jadi mulai dari sini. Rangkap, tidak, rang, eh, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak, rangkap, tidak. Ini berselang-seling. Maka panjang. Maka ini menjadi berwarna. Ingat ya, pembentukan warna itu biasanya melalui 2 jalur. Jalur perpanjangan kromofor seperti ini melalui jalur apa? Perpanjangan kromofor. Anda perhatikan. Anda pernah lihat karoten. Karoten itu loh. Karoten itu enggak di Word itu ikatan rangkap terkonjugasinya panjang. Anda pernah lihat klorofil yang warna hijau itu panjang. Atau lewat jalur apa? Pembentukan kompleks. Ingat ya, itu ada kalau Anda baca di buku-buku pembentukan warna itu bisa melalui jalur berpanjangan
ikatan rangkap terkonjugasi atau jalur apa tadi? Ikatan penambahan ikatan kompleks ya seperti itu. Kemudian yang metode keempat, karena tadi si peneliti ini kan dia mempropos 4 metode, ya, maka metode keempat ini sama melalui ikatan kompleks ini, ya, melalui ini CO, dia mengkilat ada N, ada O, mengkilat atom-atom yang mempunyai lone pair elektron, hasil kilatan ini kemudian dia bisa mempunyai panjang gelombang maksimal di 415, spektra visibelnya seperti ini ya, ini sehingga ini bisa kita ukur pada panjang gelombang 415 yang itu masuk kategori visible ya gitu. Sampai sini ya, kita lanjutkan kuliahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.